Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B2 akan mempresentasikan proyek besar pengenalan ucapan dengan judul Gender Voice Recognition. Ini membernya adalah Danang Garnadi NRP 15 2021 008, Fadila Nurhamayati 15 2021 018, dan Taufikur Rahman dengan NRP 15 2021 021. Sekarang mulai dari pendahuluan pengenalan ucapan. Pengenalan ucapan adalah teknologi yang semakin berkembang pesat dan banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti keamanan, komunikasi, dan interaksi manusia komputer. Salah satu aspek penting dalam pengenalan ucapan adalah kemampuan untuk mengenali gender dari suara yang diterima. Pengenalan ucapan berbasis gender memiliki berbagai aplikasi praktis, misalnya dalam sistem asisten virtual. Kemampuan untuk mengidentifikasi gender pengguna dapat membantu mempersonalisasi respon yang lebih tepat. Selain itu, di bidang keamanan, pengenalan gender dapat digunakan untuk memperkuat sistem verifikasi identitas. Tujuan proyek ini untuk mengeksplorasi dan mengembangkan sistem pengenalan suara berbasis gender menggunakan MATLAB. MATLAB dipilih karena kemampuan dalam mengolah sinyal dan data yang kuat, serta tersedianya berbagai toolbox yang mendukung pengembangan sistem pengenalan suara dan mengetahui frekuensi fundamental dari sinyal audio dengan membaginya jadi jendela dan autokorelasi untuk setiap jendela, serta dapat mengenali suara gender berdasarkan user defined function dan inbuilt function. Survei yang digunakan dalam proyek besar ini pertama adalah MATLAB. MATLAB adalah platform pemrograman yang menggunakan bahasa berbasis matriks sehingga umumnya digunakan untuk menganalisis data, membuat algoritma, serta menciptakan pemodelan aplikasi. Nah, kedua adalah Draw.io. Draw.io merupakan website dengan konsep selain desain khusus yang dapat membuat pengguna bisa menggambarkan diagram via online. Salah satunya adalah lengkapnya menu tools yang tersedia. Selain itu juga menyediakan menu yang berisi banyak tools. Fungsi tools tersebut bisa digunakan menambahkan teks, editing diagram, maupun menentukan bentuk diagram. Rancangan UI nanti dilanjutkan dengan Danang. Baik, berikutnya adalah perancangan UI yang mana untuk memberikan gambaran secara gamblang dalam membuat suatu aplikasi tugas besar. Jadi untuk perancangan UI ini saya menggunakan Draw.io. Nah, seperti ini tampilan awal dari aplikasi kami. Di pojok kiri atas terdapat logo yang mana ini untuk menambahkan gambar logo. Kemudian di sini ada judul dari aplikasinya, Gender Voice Recognition. Di sini terdapat button browse untuk menginput file audio berformat WAV. Jadi file yang diinputkan tuh suara male atau suara female. Jika sudah, di sini tertulis file uploaded. Berikutnya di bawah sini ada 3 button, play, stop, dan grab. Jika filenya sudah terupload, kita langsung klik play di sini. Atau kita bisa langsung stop. Atau menunggu suara audionya sampai selesai. Jika sudah selesai, kita klik graph untuk menampilkan frekuensi di sini, frekuensi audio. Berikutnya ada satu button di sini, calculate. Calculate ini untuk menghitung frekuensi berdasarkan user defined function dan inbuilt function. Kemudian di sini gender untuk menampilkan apakah dia male atau female tergantung dari besarnya frekuensi dari user defined dan inbuilt function. Jika frekuensinya lebih dari 160 maka dia gendernya female. Jika frekuensinya kurang dari 160 maka gendernya male. Kemudian ada flowchart yang mana kita memulai flowchart ini dari input file audio, terus membaca file audio tersebut, kemudian dia menginisialisasi frame dan widen, kemudian dia menghitung koefisien fungsi alih, meneruskan frame ke low pass filter, terus akan dia meneruskan ke
mengurangi rata-rata. Setelah dikurangi rata-rata, dia menghitung seberapa kali nilai berubah dari positif ke negatif atau sebaliknya. Kemudian ini rumus untuk jadi setiap frame itu dikurangi dari semua nilai dan kemudian metode zero crossing itu digunakan untuk mencari frekuensi. Jika sudah, kita memproses. Jika tidak, dia akan balik lagi ke frame closed pass filter. Dan jika ya, dia akan menghitung rata-rata frekuensi frame. Nah, di sini dia akan menghitung jika dia lebih dari 160, maka dia female. Jika dia kurang dari 160 Hz, maka dia akan male tertulisnya. Berikut adalah program MATLAB. Baik, jadi yang pertama adalah fungsi frec.m, mana ini diinisialisasikan untuk pembagian sinyal input X. Ini menjadi beberapa jendela dengan panjang window length 2293 dan jarak hop length 6 hop dihitung untuk menentukan jumlah jendela. Kemudian for hop ini dia sinyal X itu dibagi menjadi beberapa jendela yang disimpan dalam matriks Y. Berikut melakukan komputasi frekuensi fundamental. Jadi NCF ini digunakan untuk menghitung frekuensi fundamental dari setiap jendela dalam Y. Hasilnya kemudian dipotong pada bagian batas bawah 50 Hz dan batas atas 400 Hz sebelum diubahnya ukuran sesuai dengan 6 hop final. Berikutnya ada run 50-400 sampai M2. Jadi parameter untuk rentang frekuensi ini frekuensi sampling dan batas autokorelasi diinisialisasikan. Kemudian ada C1. Jadi autokorelasi ini dihitung menggunakan FFT dan IFFT dan hasilnya dinormalkan. Kemudian ada logs. Logs ini penentuan lag dengan korelasi maksimum. Lag dengan nilai autokorelasi maksimum diambil untuk menghitung frekuensi fundamental. Kemudian ada get fungsi get candidates. Nah, jadi ini tuh memilih lags dengan nilai korelasi maksimum dari domain autokorelasi. Jadi domain autokorelasi ini dibatasi dengan bentang S dan lag dengan korelasi maksimum. Ini dipilih untuk setiap jendela. Berikutnya ada file male female voice recognizer. Jadi untuk program ini berfungsi untuk mengidentifikasi jenis kelamin dari rekaman suara berdasarkan frekuensi dasar suara. Jadi yang pertama ini tuh menginisialisasi dan pembacaan audio, kemudian desain filter butterworth. Ini memanggil fungsi myButter untuk mendapatkan koefisien filter butterworth dengan cut-off frekuensi 350 Hz. Fungsi myButter tidak disediakan, tapi diasumsikan menghasilkan koefisien filter low pass. Kemudian ini mengidentifikasi frekuensi setiap frame. Jadi terdapat form memanggil sinyal Y menjadi beberapa frame dengan ukuran 3500 sampel. Kemudian diolah untuk mengambil nilai absolut dari sinyal untuk mempermudah deteksi zero crossing. Kemudian menghitung nilai rata-rata dari sinyal hasil filter dikurangkan dengan mendapatkan sinyal tanpa bias. Jadi frekuensi daftar f-stop ini dihitung dari jumlah zero crossing. Berikutnya ada menampilkan output frekuensi hasil estimasi. Jadi ini tuh untuk menampilkan frekuensi dasar yang telah dihitung. Terus dia memanggil fungsi frek untuk membandingkan hasil estimasi frekuensi dengan fungsi tersebut, dan kemudian display the final gender. Jadi ini menentukan jenis kelamin dari suara dari file suara tersebut. Jika dia lebih dari 165, maka dianggap suara perempuan atau female voice.
Jika sebaliknya kurang dari 165, maka dia suara laki-laki atau male. Kemudian ada myButter. Jadi fungsi myButter ini untuk menghitung koefisien butterworth dengan cutoff frekuensi yang diberikan. Kemudian ada myFilter. Jadi filter ini mengaplikasikan filter digital pada sinyal input menggunakan koefisien filter yang diberikan. Kemudian male female inbuilt pitch. Jadi untuk male female ini menggunakan fungsi bawaan atau inbuilt pitch function untuk mengidentifikasikan jenis kelamin dari rekaman suara berdasarkan pitch atau frekuensi dasar dari sinyal suara. Nah, berikutnya adalah ekstraksi ciri. Jadi yang pertama kita melakukan pre-processing, normalisasi, menyesuaikan tentang data agar konsisten. Kemudian filtering, menghilangkan noise menggunakan teknik seperti filter low pass atau high pass. Kemudian ada segmentation, memisahkan data menjadi segmen-segmen yang lebih kecil untuk analisis yang lebih mudah. Yang kedua adalah ekstraksi fitur dalam pengolahan suara. Jadi yang pertama tuh MFCC, ekstraksi fitur berdasarkan persepsi pendengaran manusia. Berikutnya adalah zero crossing rate untuk menghitung frekuensi perubahan sinyal dari positif ke negatif atau sebaliknya. Kemudian adalah spectral feature. Ini untuk menghitung sifat-sifat spektral seperti centroid, bandwidth, dan kontras. Yang terakhir adalah reduksi dimensi. Yang pertama adalah PCA. Teknik ini untuk mengurangi jumlah fitur sambil mempertahankan variabilitas data. Kemudian ada LDA. Teknik ini untuk mengurangi dimensi dengan memaksimalkan variabilitas antar kelas. Baik, yang terakhir kita akan mencoba mendemokan program. Jadi untuk mendemokan program ini, yang pertama kita buka dulu folder UI, kemudian kita buka file MLApp ini. Nah, begitu kita sudah membuka UI-nya, MLApp, kita seperti ini kurang lebih tampilannya. Di situ terdapat logo, terus ada judul dari UI-nya, aplikasinya. Kemudian ada button browse, ada 3 button, play, stop, grab, dan yang terakhir ada tombol calculate. Kita langsung run aja. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi yang pertama tuh kita input dulu filenya, klik browse, upload the file. Nah, di sini terdapat sampel suara. Saya ambil contoh suara laki-laki deh. Nah, seperti itu suaranya. Nah, kalau sudah, kita klik open. Nah, kan terdapat tulisan file upload. Kita langsung play. Well, this is the best voice that I can give you. Nah, kan ini file audionya udah selesai, jadi kita nggak perlu menekan stop. Kemudian kita menampilkan grafik dari frekuensi dari audio tersebut. Jika sudah, kita calculate, menghitung frekuensi berdasarkan user defined atau inbuilt. Nah, jadi output berdasarkan user defined frekuensi sebesar 151,6, maka dia male. Sedangkan kalau inbuilt function dia mendapatkan frekuensi 169,1, maka menurut inbuilt function gender sesuai dengan frekuensi di sini, maka dia menjawabnya female. Berikutnya kita akan coba lagi, kita browse lagi. Kita coba lagi. Bagaimana kalau suara female? Seperti ini. Kita klik open. Jika sudah, kita play.
guy, supposedly he was from England, and I speak fluent American, so there's a bit of a language barrier, but he knew really good English. Ow! Baik, kita nampilkan graf. Nah, jika sudah menampilkan graf dari frekuensi, kita calculate. Jadi di sini grafik dari FFT, Fast Fourier Transform of Audio. Berdasarkan output dari user defined function, frekuensi sebesar 174,9, maka gendernya female. Sedangkan berdasarkan inbuilt function, dia memiliki frekuensi lebih besar 233,8, maka dia jawabnya female. Oke, kita coba lagi. Ini suara yang saya rekam sendiri. Nah, ini adalah suara di mana saya ngerekam sendiri. Saya makan nasi. Oke, sudah diupload. Kita coba play. Kemudian kita tambahin graf. Ini adalah graf dari frekuensi. Nah, berdasarkan output user define, terdapat frekuensi sebesar 199,5, maka dianggapnya female. Kemudian berdasarkan inbuilt function yang mana ini bawaan, frekuensi sebesar 127,9. Nah, sini terdapat gender male, seperti itu. Berikutnya adalah perbandingan user define function dan inbuilt function. Yang pertama dari aspek kustomisasi. Jadi user define function ini dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian sedangkan inbuilt function itu tidak dapat disesuaikan. Secara ketersediaan, user define function itu harus dibuat dan ditulis oleh pengguna, sedangkan inbuilt function itu udah langsung tersedia di MATLAB. Kemudian dari aspek optimalisasi, untuk user define function ini mungkin kurang optimal dan perlu pengujian tambahan. Sedangkan kalau inbuilt function itu sudah dioptimalkan dan diuji oleh pengembang MATLAB. Kemudian dokumentasi untuk user define function ini tergantung pada penggunaan untuk mendokumentasinya. Kemudian untuk inbuilt function disertai dokumentasi resmi dari MATLAB. Kemudian contoh penggunaan. User define function ini menggunakan fungsi Y sama dengan my function dalam kurung X. Sedangkan inbuilt function itu penggunanya menggunakan Y sama dengan sin dalam kurung X. Baik, dari kelompok B2 cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.